Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan review saya tentang visiting profesor kami dari Universitas Nasional, Universitas Narotama, Universitas 17 Agustus dan IFES. Kali ini saya akan menyampaikan laporan tentang visiting profesor di UTSM di Batu Pahat dan Paritraja. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengunjungi dua fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Bisnis. Nah, nampak di sini adalah Fakultas Bisnis. Fakultas Bisnis itu dia sebut sebagai Fakultas FTB. Nampak Prof. Talibon dan Prof. Wahyu. Teman-teman sedang berpose sejenak di depan kantor Fakultas Bisnis. Saudara-saudara sekalian, Universitas UTSM ini adalah salah satu universitas milik pemerintah yang berada di Paritraja. Tentu saja universitas ini cukup megah ya, berdiri di atas ini FPTP ya, Fakultas Bisnis, tapi bahasa Malaysianya kurang tahu ya. Nah, bangunan-bangunannya sangat megah ya, dan berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4.000 hektar ya, bahkan lebih lagi. Nah, ini adalah kampus 1 dan besok kita akan berkunjung ke kampus 2 di Pago. Nah, hari ini kita akan menjalin kerjasama dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Bisnis, dan besok kita akan menjalin kerjasama khusus dengan Profesor Talibon ya. Nah, kita sekarang sudah berada di ruang meeting dan sebentar lagi meeting ini dimulai dan mulailah prosesi expose dan kerjasama dan diakhiri dengan penyerahan cendera mata. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti prosesi itu sampai selesai. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri mewakili unit akademika, Dr. Asrul mewakili unit penyelidikan dan penerbitan, dan juga ini adalah mewakili Dr. Sabaria mewakili perihal pelajar dan alumni. Okay, so basically semua perihal berkaitan dengan akademik, postgraduate dan juga pelajar adalah dibantu oleh kami lah bersama dengan ahli fakulti yang lain. So jangan kata kami bertiga saja yang buat, tidak, kami secara kebetulan mewakili dan mengetahui hakikatnya semua aktiviti adalah dikendalikan oleh ahli jabatan secara kerjasama. Okey. So berkaitan dengan pelajar, di fakulti juga kita ada undergraduate dan postgraduate program. Okey, dan secara umumnya kami mempunyai lebih kurang 2,100 orang pelajar undergraduate. Okey, dan lebih kurang 400 pelajar untuk postgraduate, merangkumi Dr. Falsafah, sarjana dan juga sarjana penyelidikan dan juga coursework lah. Okay. So saya rasa terus pergi kepada program lah. Segitiga je apa dah? Segitiga. Sarjana muda untuk penyelidikan perniagaan, tetapi kami
sarjana untuk business admin, pentadbiran perniagaan. So uniknya di sinilah. Okey. Mengandangkan tadi wakil daripada Pak siapa tadi yang dia kata semua tu adalah bisnes. Betul lah. Kalau nampak kat sini ada technology management, ada real estate and facilities, kita ada pengurusan pembinaan. Tapi bila kita kata semuanya adalah bisnes, betul lah, kami rangkumkan semua di bawah fakulti pengurusan teknologi dan perniagaan. So kita sebut pertanian juga perniagaan kan. Jadi insyaAllah kita integratekan semua aktiviti yang ada di dunia ni merangkumi kepada perniagaan lah. Okay. Intipastinya di sini, saya rasa saya tak terangkan apa-apa di sini. Cuma mungkin bapak-bapak nanti boleh tengok apa yang berkait di sini. Kalau nak tanya, dan kita akan jawab secara langsung lah. Nanti kalau saya explain pasal pengurusan harta tanah ni, nanti bapak tak berkeperluan pula. Okay, jadinya membuang masa kita kan. Mungkin lebih banyak menjurus kepada teknologi mungkin. Dan juga business admin, dan kita akan fokus di sini. Okey, tetapi technically di FPTP kita telah ramai pelajar mobility daripada Indonesia. Yang saya rasa yang paling ramai bermula daripada tahun 2015 adalah daripada UNISA, kemudian kami ada juga daripada UNISMA, kemudian ada daripada Narukama. Jadi sebenarnya kita kata apa, hubungan antara beberapa IPTA dan IPTS di Indonesia itu telah bermula sejak lama lah, sama juga macam di fakulti yang lain. Jadi kita juga menyambut baik hasrat universiti untuk menjalankan hubungan industri dan juga akademik bersama dengan universitas di tempat lain, sama ada lokal ataupun antarabangsa. Okey. Saya fikir itu saja kot untuk penerangan ini. Okey, mungkin ada, saya tak pasti tak maklum ataupun research center. Dan setiap satu program tu ada juga Okey, ini adalah research center yang berada di FPTP. Kita ada CFM, Center of Excellence for Facilities Management. Ada juga Center of Business Development, yang this one fokus kepada yang business admin tadi lah, di bawah jabatan business tadi. Yang CFM menjurus kepada pengurusan harta tanah dan fasiliti. Okay, dan kita juga dibantu oleh beberapa fokus group. Okay. Ini fokus group yang berada di FPTP lah. Kita ada team mewakili Technology Management Department. Kita ada Manufacturing Technology Management mewakili Department of Production and Operation. Kita ada Service and Operation Management juga di bawah Operation and Production. Okay, kita ada Virtual Construction untuk mewakili Construction Management Department. Kita ada Construction Management Innovation, Sustainable Infrastructure Management, Sustainable Urban Development, Spatial Economics and Resilient Built Environment. Okay, basically walaupun saya kata mungkin fokus group ini mewakili department, tetapi sebenarnya ahlinya adalah integrate lah di dalam fakulti. Kita boleh cross department untuk join ataupun jadi member dalam fokus group ataupun research center tersebut. Okay, saya rasa itu sajalah penerangan awal. Dan kita suka untuk mendapat input dan feedback daripada pihak ibu-ibu lah dan juga bapak apa yang kita explain lebih detail. Terima kasih kepada Dr. Arina atas dengan FPTP. Okey. Mungkin nampak ada, kalau ada presentation tu kena dengan ada. So nanti akan discuss tentang fakulti bisnis. Kemudian Profesor Faisal Halim, beliau dari Universitas Nasional Jakarta. Kami biasa cakap dengan UNAS. UNAS ya. Bukan unggasan lah. UNAS. UNAS. Background profesor dari sosial fakulti. So, nanti bisa ke bisnis dan bisa ke sipil.
kemudian Profesor Samsiah Badrudin. Ibu ini dari Universitas Nasional juga Jakarta dengan background ekonomis dari Fakultas Sosial. Kemudian yang terakhir Dr. Tukimun dari Universitas 17 Agustus Samarinda, background sipil engineering. Samarinda akan jadi capital Indonesia. New capital. Capital Indonesia di Pasir Penajam, dekat dengan Samarinda. Jadi nanti akan banyak development di sana. Bisa kita akan activity dan explore. Dan yang pertama adalah kami ada conference. Kami terbiasa kami conference ini mengundang keynote dari TCM. Biasa join di sini Pak Aziman, kemudian Profesor Aziman, ada Pak Dekan, Prof. Iwan, kemudian Ibu Dekan, juga. Kalau ada Pak Dekan ada Ibu Dekan. Kemudian Prof. Idrus itu biasa kami invite. Nanti kawan-kawan sini juga siap kami invite. Kemudian juga ada beberapa dari institusi lain yang kita memang setup ini mulai tahun 18 adalah first conference di Malang. Itu dari Prof. Talib ya. Prof. Talib. Kemudian setelah itu ada di Bali kami invite Pak Prof. Aziman. Nah, sekarang kembali lagi ke Bali. Nanti kita lihat student juga kami invite, nanti ada student competition di PPP. Jadi ini 1 tahun ada 2 kali conference. Nah, ini yang kita kasih ini lah fee untuk student dari luar negeri. Kita ada bayaran untuk publication. Kita ada salah satu jurnal nanti editor in chief Pak Agus, Dr. Agus, dia di bidang business and development ya, entrepreneurship and business development. Itu international jurnal, proses to Scopus, tapi itu kita biasa di free untuk yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri di cas, luar negeri kasih. Nanti bisa untuk student atau dari dosen-dosen sini. Nanti Pak Agus tanya cara pengambilan. Oke, kami di sini juga ada beberapa research yang kami akan ajak rekan-rekan dosen di sini untuk collaboration ya. Ini pertama terkait dengan panel precast foam wall panel. Mana saya sudah discuss dengan Prof. Aziman. Ini adalah student research yang di grant dari Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi di Indonesia. Ini grant khusus untuk student. Jadi student dapat grant ini untuk application jadinya. Makanya nanti produk publication adalah di jurnal Scopus dan di jurnal regional, jurnal kita yang indeks internasional. Jadi ada 2 publication. Nanti boleh kita join dengan sipil dan Pak Aziman ya, kita bisa discuss. Ini konsepnya adalah akan membangun rumah tapi dengan foam, dinding dengan foam. Jadi dia punya speed atau duration untuk dia bangun rumah ini lebih cepat dan biaya costnya lebih rendah. Jadi bisa nanti collaboration antara sipil dan bisnis. Nanti bisnis bicara cost, selection, yang sipil bicara teknologi, di mana kita bikin form untuk rumah. Dan ini basicnya adalah kita akan share ini untuk environment friendly karena tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa pollution. Yang pertama ini project atau riset grant kami yang di tahun 2022 ini. Kemudian ada juga ICT, pengembangan untuk sustainable cities. Jadi kami ada bikin semacam GIS yang bisa detection area-area yang kota-kota di Indonesia yang dia memiliki jalur hijau atau dia punya lingkungan hijau yang baik ya. Jadi nanti ada programnya yang sudah sustainable karena di kita ini di Indonesia sedang push untuk sustainable atau zero emission.
Nah, ini kita detect di beberapa kota kita itu basisnya adalah dengan GIS, kemudian kita working, kemudian kita petakan hijau-hijau yang ada di Indonesia, khususnya di cities-nya gitu. Kemudian kita hitung dia berapa percentage dari seluruh area kota. Itu nanti akan muncul rasio bahwa ini green lah, green city lah yang paling baik di Indonesia. Itu nanti ada publication juga di sini, ada 3 publication jurnal, kemudian ada 1 conference, dan ada 1 kita akan memulaikan testing produk GIS-nya. Nah, ini nanti bisa join di kawan-kawan. Kemudian saya leadernya, kemudian anggotanya juga ada Pak Agus, ada Pak Timun, dan ada Prof Dani, dan itu ada Yuki di Montfort University UK. Dia orang Indonesia yang sebagai dosen di sana. Kedua, ini yang terakhir di saya seperti itu adalah tim infrastruktur. Ini civil, ada sustainable, ada agriculture. Ini fokusnya irrigation, mungkin seperti yang Pak Adi itu hydro. Nah, ini adalah kita membuat suatu sustainable agriculture untuk detection persawahan untuk irrigation. Jadi kalau dia butuh air, dia akan kita sistem IoT, dia akan buka pintu air. Kalau air sudah cukup, pintu akan tutup. Itu dengan IoT. Power semua kita setting menggunakan solar cell power. Jadi petani nanti tidak guna biaya untuk beli listrik atau beli energi, dia full by solar. Nah, ini akan kita implementation di Jombang, kita sebut dengan infrastruktur wisata pertanian organik dengan renewable energy di Banjarsari, Jombang. Di sini banyak ada orang Jawa di sini yang lahiran Jombang, Jombang bisa jadi dan Nah, ini target cukup banyak, ini ada dua paten ya, proses paten, kemudian ada 6 paper untuk conference, dan ada 1 paper untuk internasional. Ini saya join dengan kawan-kawan juga, ada Pak Agus, Pak Gunung, Profesor Faisal, Dr. Faiz Samsia, juga ada kawan dari Aceh, Pak Profesor Dahlan, dari Malang, Dr. Heri, ini juga kakak jadi. Kemudian ada Dr. Cut dari Lok Sumawi dari Aceh. Jadi kita biasa collaboration dengan banyak university yang kita masukkan di sini. Tapi di sini nanti adalah matching fund grant. Jadi kita gunakan budget juga dari desa atau kampung di kami itu ada budget dari government, nah itu digunakan salah satunya untuk matching grant. Kemudian juga ada activity research ini Pak Nyoman, membernya ada Pak Agus di sini, yaitu sama seperti saya tadi, ini adalah untuk petani juga, untuk sawah juga. Untuk di Jombang juga kita membuat teknologi solar cell, tapi untuk semai sawah, jadi perontok padi. Jadi rice milling itu kita gunakan kasih solar cell. Solar cell yang bisa mobile itu jadi bisa dibawa selama area sawah itu di mana kita bisa bawa. Karena kita melihat di petani di Jombang ini, dia kalau mau ada proses rice milling itu dia harus biaya untuk mobile ya. Biaya untuk hantar padi, kemudian biaya untuk ini kita beli, mereka berbagi dengan powernya menggunakan solar cell, sehingga ini tidak ada cost untuk hasil ini. Ini target sama regional juga terus fokus, ada kemudian ada paten, kemudian ada publication untuk video dan publication orang ini. Yang selanjutnya adalah di desa, atau di sini biasa disebut dengan kampung. Ini disebut dengan integration antara sistem atau digital ekonomi dan digital tourism. Jadi kita akan buat mapping dengan basic GIS, yaitu mendetek
desa yang ada di Indonesia ini yang punya potensial di tourism dan potensial di ekonomi. Jadi kita buat sistem GIS hingga dapat detect mana desa yang paling potensial dan ekonomi bagus, tapi tourism bagus. Tapi kita akan detect juga kalau dia tourismnya tidak bagus, apakah tourism tidak bagus tapi ekonomi bagus. Nah ini kita akan deteksi juga. Nah itu semua basis seperti itu. Tapi ada juga yang dia punya tourism bagus tapi ekonomi tidak bagus. Ini ada problem apa? Nah itu kita analisis basis GIS. Ini publication ada juga di paper jurnal juga ada 3 ini banyak yang publication untuk 2 conference 2 produk untuk kita pattern. Tim leadernya Pak Nyoman, jadi membernya ada Pak Agus, Prof Idrus masih di sini di dalam hotel sini. Dia jam 10 ini. Saya sebut ini langsung muncul dia. Prof Idrus. Ini Prof Idrus ya, member di sini. Nah ini yang Prof Isal punya ini yang baru tahun ini grant dapatkan yaitu Digital Social Economy Tourism. Nah, kalau tadi social economy tourism ini plus sociology. Kita mau detection secara teknologi GIS mana daerah-daerah yang punya potensial di bidang ekonomi dan tourism plus sosio dalam bidang sosiologi untuk karakter daripada masyarakat community karakternya yang bagus, sosial yang bagus, ekonomi bagus atau sosial bagus, ekonomi bagus, tourism bagus itu seperti apa? Kita detection basisnya GIS. Dan ini kami ada bantuan juga yaitu teknologi solar panel untuk desa-desa itu, desa-desa yang punya tourism bagus, dia punya ekonomi bagus dan juga sosial karakter dari komunitasnya bagus. Dan prosesnya nanti ada banyak publication juga, ada 2 jurnal, ada 5 conference dan 1 buku dan juga ada patent. Ini nanti bisa jadi sama kami. Leader, tim leader, profesor, member saya Pak Agus, Samsiah dan ada member dari industri Pak Imam. Juga ada member dari portfolio ini university yang ada di Jombang. Nah, ini member kami tidak bisa hadir di sini yaitu Profesor Edi dan juga saya sebagai membernya. Tim leadernya ada Profesor Edi, dia basis ada di education. Tapi education kami arahkan ke tourism dengan basis sustainable village. Nah ini kami masukkan di situ teknologi untuk petani juga untuk irrigation. Jadi irrigation, tourism, education. Ini kami coba ini location ada di Kuningan. Nanti kalau kawan-kawan di Indonesia saya ajak nanti ke Kuningan juga ya. Nah ini yang terakhir itu dari Pak Arasi, ketuanya tim leader dari Lalotama. Anggota member adalah Pak Agus, kemudian saya sendiri, kemudian ada beberapa dosen, Profesor Safandi, ketuanya dari Jepang, yaitu digital business, digital marketing, dan sistem. Nah ini sangat cocok dengan fakultas bisnis ya. Nah ini nanti bisa banyak discussion. Ini juga nanti produk ada terkait dengan publication. Nah ini adalah untuk Lalotama. Kami sudah sering lah sini. Nah pasti sekarang di Indonesia kita ada yang namanya MBK, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Student dia ada 60 kredit atau 60 kredit itu dia di luar kampus. Dia bisa student exchange, bisa internship, bisa research, bisa community service, itu 60 kredit. Jadi dia di kampus hanya 74 kredit. Active 4 kredit di kampus, 60 kredit di luar kampus. Itu ministry punya punya kebijakan organization dari ministry. Jadi dia banyak program. Saya kasih
programnya seperti itu. Nah ini panjangnya. Ini student bisa join semua program yang di sini ya. Seperti Google juga join program. Kemudian international student mobility, kampus mengajarnya student mengajar di sekolah dasar basic di SD, SD, SMP, SMA, sini mungkin sekolah dasar basic 6 tahun, 3 tahun. Student kami tidak hanya dari education, tapi kemarin kami hantar student dari IT dan dari manajemen, dia menjadi guru di SD. Ini internship, nah ini community service ke desa atau di kampung. Dia bantu untuk kegiatan yang ada di kampungnya, dan basicnya adalah teknologi. Student exchange juga ada terkait dengan humanity project, bantuan untuk bencana, untuk kami kirim. Apa lagi? Diangkat lah. Angkat dulu lah. Nah, research ini bisa dilakukan di sini juga bisa. Selama 1 semester dia bisa di sini untuk join research. Ya, harus merdeka. Kemudian, nah ini kenapa di Indonesia sedang banyak sekali grant terkait dengan sustainability. Memang karena salah satunya kemarin kita adakan GP Formula One tapi elektrik. Nah itu dia pertanda bahwa memang kami mendorong untuk sustainability, renewable energy. Kemudian sedang dibangun juga yang untuk biggest construction untuk solar power plant di Indonesia. Kita bikin biggest di Southeast karena yang number one masih di China. Kemudian kita ada G20 nanti di Bali Oktober ya. Itu negara-negara kaya, ada 20 negara kaya kumpul di situ ya, semua presiden termasuk Putin ada di situ, juga Biden juga itu. Jadi mereka perang tapi kita undang lah. Karena Indonesia nih senang mengumpulkan orang ya, kita ajak silaturahmi mereka supaya tak perang lah. Insya Allah dibantu. Nanti kalau mau join kita ajar nanti kawan juga. Ini desa tadi model seperti ini JS ya. Ada desa tourism, ini connected dengan airport, dengan bus, dengan support ya. Juga dengan budget ekonomi desanya dan juga GDP desa. Nah ini teknologi yang pernah kami setting ya. Solar panel untuk freezer ini kami beri untuk ini nelayan, fisherman. Ini supaya produk-produk ikan yang mereka tidak rusak, kami beri mereka freezer. Ini ketuanya ibu saya. Nah, kalau ini saya dan Pak Agus ini untuk fish feeding. Nah, fish feeding kita gunakan solar panel. Nah ini Pak Agus juga ketuanya. Kemudian di sini juga alat fish feeding juga dengan solar panel, dan ada tempat untuk menjual produk itu gunakan tenda atau kita sebut dengan air inflated structure. Tempat berjual produk fish. Kemudian yang terakhir ini yang lampu solar, tapi dia sudah bisa sensor ya. Jadi kalau dia malam dia tak ada orang dia redup, tapi kalau ada orang dia terang. Ada sensor. Ini Pak Gus nih, tim leadernya. Kita beri di sini. Yang saya ini untuk irrigation, ini water air irrigation untuk pompa air ya, tapi tidak guna listrik tapi guna solar. Jadi untuk daerah-daerah yang kering, yang butuh air banyak, jadi karena kami di Jawa ini banyak sawah, jadi harus banyak air. Ini kita coba cari teknologi yang bisa support kita. Oke, saya rasa itu dari saya. Intinya kami antar ini, kami dan kawan-kawan dari National University dari UNTAD ini untuk join memperkuat dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa
bahwa saya menyertai kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga pertemuan perdana untuk saya sebagai delegasi dari Universitas Nasional bisa menyambung silaturahmi dengan para ekspert ya di universitas ini. Kita percaya bahwa dosen-dosen, profesor, associate profesor di universitas ini tentu sudah terkenal di mana-mana, sehingga banyak perguruan tinggi yang mengirim delegasi, mengirim mahasiswa, mengirim dosen untuk hadir, baik untuk melanjutkan studi maupun pertukaran pelajar. Tapi sebelum saya memulailah kita masuk di daerah Melayu, ya tentu kita mulai dengan pantun dulu lah. Ya. Karena tanpa pantun rasa-rasanya hambar pertemuan itu, khusus untuk di Melayu. Tapi tak mau dibalas, Pak. Mau balas atau tidak yang penting saya mengeluarkan pantun. Orang Melayu bilang sarapan pagi makan bakwan. Bakwan. Bakwan dimakan bersama pecel. Jawa itu betul. Senang hati bisa berkawan. Dari Jakarta saya berasal. Ya, sekedar memperkenalkan saya orang Jakarta. Gitu. Yang kedua, pantun saya. Pergi tamasya ke Penangkaran. Bersama bayi orang hutan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara, banyak kawan. Nah, itu pantunnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi bincang-bincang lepas tentu kehadiran kami sebagai delegasi Universitas Nasional, kami punya fakultas juga ada 13, ada diantaranya adalah fakultas teknik dan juga manajemen. Kalau tadi dibincang tentang pertukaran pelajar, tentu saya sebagai delegasi Universitas Nasional, kami mau meminta gambaran atau meminta potret-potret yang ada style di sini, di mana kita tahu bahwa program pemerintah saat ini ada 60 kredit itu belajar di luar. Jadi mahasiswa di sana di Indonesia itu boleh memilih belajar di luar. Jadi ada 60 kredit. Nah, seandainya misalnya nanti ada mahasiswa kami di Indonesia, mungkin dari teknik atau dari manajemen, itu akan memilih misalnya, atau kita mengarahkan di universitas ini. Kira-kira kemudahan apa yang dipersiapkan atau yang memang menjadi rule of the game di sini, aturan main di sini bagi pendatang-pendatang yang datang dari luar? Apakah ada fasilitas yang disiapkan atau akomodasi atau bagaimana terkait dengan hal itu? Itu yang kita minta untuk saya sebagai orang baru dalam hal ini, sehingga perlu kami mendapatkan informasi yang mendalam tentang hal tersebut sebelum kami balik ke Indonesia untuk menyampaikan kepada dosen-dosen di sana dan mahasiswa-mahasiswa di sana. Yang kedua, terkait dengan teknologi, apakah itu sipil, engineering, arsitektur dan lain sebagainya. Kita juga minta informasi apakah universitas ini atau fakultas di sini itu punya bargaining position dengan government. Apakah ada kerjasama yang memberikan semacam sebuah garansi bahwa ketika mahasiswanya itu sudah lepas daripada perkuliahan di sini, itu ada company-company yang memang
mungkin ada yang bisa langsung untuk menerima daripada alumni-alumni atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah belajar di sini. Nah, kalau misalnya itu misalnya ada antara fakultas di sini kemudian melakukan bergaining atau melakukan kerjasama dengan company-company, lalu seandainya misalnya ada dari Indonesia yang datang ke sini, apakah memungkinkan untuk bisa disambungkan dengan company-company yang ada di sini juga, agar supaya misalnya mahasiswa kami yang ikut misalnya belajar di sini atau magang di sini atau upscaling misalnya bisa juga diterima di company-company yang sudah ada di Malaysia ini. Sehingga itu nanti menjadi mengapa ini penting kami mendapatkan informasi, karena akan menjadi suntikan vitamin bagi mahasiswa kami untuk datang ke sini, bahwa ini ada garansi. Ini ada kerjasama fakultas di sini dengan company, yang mana ketika kita kuliah atau kita lanjut dan sebagainya, itu nanti akan ada garansi atau sudah ada kerjasama dengan company, sehingga apa yang diharapkan oleh company dan mahasiswa yang kuliah nanti itu bisa terpenuhi, bisa langsung bekerja. Yang ketiga juga, kami sebagai Universitas Nasional ini adalah universitas tertua di Indonesia untuk swasta ya, privat. Jadi tentu dalam hal ini kami ingin meningkatkan dia punya status akreditasi lah. Nah, tentu dibutuhkan kerjasama dengan berbagai universitas yang ya terkenal lah begitu, atau memiliki nama seperti dengan universitas ini. Nah, sehingga kita butuh kolaborasi dalam penulisan jurnal, kemudian pengabdian masyarakat, atau dalam pertukaran dosen atau visiting profesor dan lain sebagainya. Itu yang kami harapkan, dan kami minta gambaran yang lebih detail terkait dengan aturan yang ada di universitas ini yang terkait untuk kerjasama. Saya kira itu saja yang saya menyampaikan pada tempat ini. Indonesia dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah ya, boleh saja, mudah-mudahan kami bisa disokong dari berbagai keahlian dari dosen yang ada di sini untuk ya saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, saling berbagi ide, sehingga nanti pertemuan ini mempunyai berkah bagi Universitas Nasional, baik dalam hal pertukaran pelajar, visiting profesor, international conference, dan riset-riset yang lain. Saya kira demikian informasi dan ungkapan pertama saya pada kesempatan ini, mudah-mudahan dalam intens dan mendalam lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Walaupun dah tempoh 5 tahun ini, kami bermula tahun ini. Kita sudah pun berada dalam 4,000 plus kan, ranking world class. Itu jadi kita tak boleh bandingkan dengan UGM yang sudah pun 20 tahun. Ranking itu pasti mantap. UGM 40 tahun, 50 tahun. Sepastilah kan. Tapi dengan usia kami yang begini, insyaAllah ketika kami di usianya nanti, insyaAllah mungkin kami berada sama level. Betul. Mantap. Okey. Dan saya rasa untuk jurnal ni mungkin dan juga PhD untuk dosen ni mungkin saya boleh minta teman saya pun untuk memberi feedback jurnal dan juga PhD untuk Waalaikumsalam. Bagi menjawab pertama tadi berkaitan dengan joint publication. Joint publication itu kita memang sangat bukan, in fact kita pun ada in-house publication. Jadi buat masa ni yang kalau saya faham tadi dia belum Scopus kan? So dalam proses untuk jadi kami sebenarnya setiap semester
kita ada artikel daripada pelajar undergraduate yang mana kalau kita ada 300 artikel yang kita ada lah. Tapi kita ada in-house publication yang mana itu proceeding. Dan kita ada 3 jurnal yang masih lagi dalam sama enggak dia punya levelnya Google Scholar. Belum, masih baru Dr. Aziman antara chief editor. Okay, jadi kita pun mengalu-alukan submission dari luar dan kita boleh sebenarnya kita boleh pilih daripada publication yang kita ada untuk kita hantar ke sana sekiranya bersesuaian dengan tema. Kalau itu kan tadi bisnes, dia ada civil. Transportation di sini. Transportation. So di sini kita macam student S1, dia ada FYP, manager projek. Semua penanya projek ini wajib buat proceeding. Wajib, tapi yang ada student ada projek PP dia hasilkan itu provisional. Ini berkata pada supervisor dia, dosen dia, promotor dia. Jadi paper yang dia hasilkan setiap tahun ratusan. Kebilangan pelajar. Sudah lulus. Sudah lulus. Mungkin yang lulus berapa ya? Ratusan. Sebab kita ikut perbilangan yang akan bergraduate. Setahun dia akan bergraduate itu bilangannya lebih kurang 500. Jadi kita akan terima dengan kita akan review lebih kurang 500 artikel setiap tahun. Tapi tak semua artikel itu sesuai ke jurnal scholars. Ada yang memang proceeding aja. Jadi memang itu bergantung pada lembaga. Untuk postgraduate pun boleh. Postgraduate kita ada simposium. Sebelum ni kita tak wajibkan lah. Dia tak sama macam undergraduate. Tapi sekiranya ada peluang, kita boleh buka lah. Nanti kita boleh share template supaya mereka boleh sediakan paper dalam template yang ready. Dari segi pelajar, untuk yang sebelum ini pun memang kita ada kan, yang macam Dr. Aziman maklumkan, di MISLA tu dia datang beramai-ramai. So saya rasa program tu boleh kita ikut aktiviti yang sama lah, program yang sama. So yang mana kita boleh rancang lah. Kita boleh rancang sebab kita ada, kalau ikutkan kita ada 5 kluster, 5. Nanti kita boleh kongsikan 5 rumpun yang mana itu adalah kita punya kepakaran lah, mengikut kita punya expertise. So sekiranya kita boleh share senarai staff dan mengikut bidang. So dari situ mungkin boleh dapatkan potensi supervisor. Itu pun boleh. Yang dulu yang dengan UNISLA tu, mereka hantar calon dan dia punya bidangnya, bukan dia punya interest researchnya. Jadi di situ fakulti akan susun siapakah promotornya, supervisor cocok dengan bidang yang diminati. Kalau dia kata bidang itu di KEE, kita akan hantar itu untuk ditentukan di IC sana. Kalau SKTN, kita hantar ke sana. Jadi kita akan cari yang sesuai. Yang kita rasa, kita yakin memang boleh untuk membantu dosen untuk menonton pengajian. Itu yang kita buat dengan UNISLA. Yang itu nanti kita punya unit siswaza universiti memang dia pun terlibat kan dengan masa yang UNISLA. So itu memang kita alu-alukan boleh meningkatkan dengan pelajar bangsa. Saya kira yang tadi itu sama. Kalau dikata yang di Untar itu Sama dengan Search saja.
Search CGS kat India. Center of Graduate Center of Graduate. Studies. Center of Graduate Studies. Tuition fee bawah tu. Back. Ini semuanya tampak bercahaya memang. IFES. FS. Durian. Oh. Durian. Oh.